periode Juli 1997 sampai Mei 1998. Krisis keuangan Asia dimulai dari negara Thailand yang disebabkan karena mata uang Thailand Baht kehabisan devisanya, karena dipaksa mengambang bebas setelah mengalami serangan besar-besaran. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara termasuk Indonesia ikut turun. Bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis. Sebulan setelahnya, Indonesia tampak jauh dari yang namanya krisis keuangan. Tercatat surplus perdagangan Indonesia lebih dari 900 juta dolar dan cadangan devisa lebih dari 20 miliar dolar. Namun di waktu yang sama, sejumlah perusahaan besar di Indonesia sedang gembar-gembornya meminjam mata uang dolar Amerika Serikat. Tercatat pada Maret 1998, total hutang luar negeri Indonesia mencapai 140 miliar dolar. Itu setara 2 per 3 PDB Indonesia saat itu, dan 64% diantaranya adalah hutang perusahaan swasta. Karena hal yang sama, banyak dana asing masuk secara besar-besaran. Dikarenakan saat itu rupiah yang stabil, suku bunga domestik yang tinggi, membuat pinjaman dalam mata uang asing menjadi lebih murah, yang mendorong pengusaha besar untuk terus meminjam uang dari luar negeri. Pada Juli 1997, disinilah masalah mulai muncul. Rupiah terus anjlok drastis dari rata-rata 2.450 perak per dolar Amerika Serikat menjadi 16.800 per dolar Amerika Serikat pada akhir Mei 1998. Akibatnya, perusahaan swasta yang sebelumnya memiliki utang dolar as mengalami kesulitan luar biasa untuk membayar balik hutang mereka. Banyak yang gulung tikar, bahkan tidak mampu membeli kebutuhannya. Kondisi Indonesia saat itu sedang kacau-kacaunya. Politik pas Soeharto melemah, indeks saham Indonesia kehilangan banyak investor, sekitar 70% perusahaan kecil hingga konglomerat di Indonesia mendadak bangkrut. Nilai tukar rupiah yang terus mengalami depresi juga mempengaruhi harga komoditas pokok. Aksi yang terlalu parah memicu kerusuhan di mana-mana antara masyarakat dan aparat. Karena semua hal ini terjadi sangat cepat, mengakibatkan legitimasi rezim politik yang berkuasa yang memuncak meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Pada 14 Mei 1998, Soeharto yang 2 bulan lalu baru saja dilantik menjadi presiden, mengisyaratkan resmi mundur dari jabatannya. Setelah aksi kerusuhan dan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa memakan 4 korban jiwa, serta pembakaran gedung swalayan dan penjarahan toko besar, sudah terjadi di mana-mana pada saat itu. Dan pada tanggal 21 Mei, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya selama kurang lebih 32 tahun menjabat sebagai kepala negara. Di tengah krisis ekonomi dan hancurnya rezim otoriter membuat nilai rupiah anjlok ke 16.800 per dolar Amerika Serikat. Inflasi 77%, sektor perbankan hancur, dan pengangguran melonjak bahkan di pusat kota Jakarta. Di situasi yang kacau ini, Pak Habibie memimpin Indonesia tanpa seorang wakil presiden dan diberi tugas yang besar untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Dengan latar belakangnya yang dikenal teknokrat dan intelektual, B.J. Habibie langsung membuat tim ekonomi yang bertugas untuk memulihkan kepercayaan pasar. Dengan Syahril Syabirin sebagai Gubernur Bank Indonesia, serta para senior ekonom, seperti Wijojo Winidi Sastro dan Emil Salim sebagai penasihat. Di saat yang sama, langkah tegas dalam menstruktur ulang perbankan Indonesia dilakukan dengan menutup 38 bank bermasalah melalui kebijakan likuiditas sistem perbankan 1998. Dan pada bulan Mei secara aktif memperkuat BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk menangani banyak bank Indonesia yang kolaps dan menghasilkan 4 bank milik pemerintah, yang diantara lain adalah Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank Indonesia di kala itu menerbitkan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Dengan suku bunga yang sangat tinggi, kebijakan ini membuat investasi nilai rupiah lebih menarik dibanding spekulasi dalam nilai dolar. Hal ini dilakukan untuk menarik modal asing kembali dan diharapkan bisa mengendalikan inflasi yang mencapai 77%. Hasilnya, suku bunga yang sempat melonjak hingga 60% berhasil diturunkan hingga belasan persen saja. Dan gak cuma mengatasi masalah pada banyak bank Indonesia, pemerintah di kala itu memperketat kebijakan moneter dengan mengurangi belanja yang tidak prioritas dan memfokuskan pada program sosial yang menaikkan produktivitas masyarakat. Dan Pak Habibie juga ikut mengambil keputusan strategis untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik dan BBM, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan harga bahan pokok tetap terjangkau di tengah hiperinflasi. Dan langkah yang paling krusial dari keputusan Habibie adalah memisahkan Bank Indonesia dari struktur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimana di situ menegaskan bahwa Gubernur BI tidak lagi termasuk anggota kabinet dan tidak berurusan dengan presiden, serta diminta untuk mandiri dan profesional.
Ya, jelas keputusan ini memberi BI kewenangan penuh untuk mengintervensi nilai tukar rupiah, menentukan suku bunga, dan instrumen moneter lainnya, tanpa tekanan politik dan mengharuskan BI menjadi lebih transparan secara tidak langsung. Indonesia juga mendapatkan bantuan dari IMF atau International Monetary Fund, organisasi yang telah membantu Indonesia untuk membail out atau mendanai perusahaan Indonesia yang hancur pada saat itu. IMF juga memiliki peran besar dan tidak bisa dilupakan pastinya. Walaupun IMF seringkali punya citra negatif, tapi mereka jugalah yang menyelamatkan Indonesia. Simpelnya gini, IMF atau kesingkatan dari International Monetary Fund adalah organisasi dari hampir 200 negara yang bertujuan menjaga stabilitas moneter dan ekonomi negara secara internasional. Dan hal yang paling terkenal dari IMF adalah suka meminjamkan uang bukan ke orang atau pengusaha, tapi ke pemerintah yang negaranya sedang terpuruk macam Indonesia di tahun 1998. Dan mereka punya citra yang buruk karena jika mereka meminjamkan uang, ya peraturannya bakal dibuat curang dan malah merugikan negara yang dikasih pinjamannya. Dan contohnya di kasusnya Pak Habibie justru dialah yang mengundang IMF ke Indonesia untuk menandatangani perjanjian program pinjaman uang dengan IMF dengan syarat yang berat. Di waktu itu, Indonesia seakan kehilangan kemerdekaannya karena setiap peraturan dan undang-undang yang mau dibuat pemerintah Indonesia diawasi oleh IMF. Dan yang paling diingat kala itu adalah suku bunga sampai 60%. Dan Pak Habibie melakukan perjanjian dengan mereka ya karena udah nggak ada pilihan lagi. Dengan semua usaha keras Pak Habibie dan pemerintah kala itu, dalam waktu yang cukup singkat, memberikan dampak nyata dan keberhasilannya. Rupiah kembali menguat secara drastis dari 16.800 per USD pada Mei 1998 menjadi 6.500 perak per USD pada tahun berikutnya. Tak hanya rupiah, inflasi juga turun tajam dari 77% ke 2% dalam waktu yang sama. Para saham dan obligasi mulai sehat kembali dan kepercayaan investor pun mengikuti. Pemulihan rupiah yang cepat dan kembalinya Indonesia ke kondisi normal bukan disebabkan dari satu kebijakan saja, melainkan efek sinergis yang terkoordinasi dengan baik, pengetatan moneter, struktur ulang perbankan, serta reformasi kelembagaan dan keterlibatan internasional mengatasi berbagai aspek krisis di waktu yang sama. Situasi Indonesia yang sekarang terpuruk, bahkan pertukaran dolar udah melebihi angka krisis zaman 98. Mungkinkah sejarah bisa terulang lagi? Well, gue bukan pakar ekonomi atau menteri keuangan, tapi kalau dari yang gue lihat sebagai rakyat jelata adalah begini. Di sini kita harus tahu bahwa keterpurukan Indonesia yang sekarang dengan di tahun 98 itu beda penyakit. Di tahun 1998 yang membuat ekonomi meledak adalah hutang luar negeri dari perusahaan swasta yang gede banget. Mereka kebanyakan minjam duit dalam bentuk dolar dan pas mau bayar hutangnya, dolarnya udah keburu naik dan harga pas menghutang dan pas membayar jadi lebih tinggi. Dan banyak perusahaan yang hancur karena hal itu. Namun hari ini penyakitnya adalah pemerintah atau pejabat kita sendiri. Hari ini bukan hutang swasta yang jadi masalah, melainkan hutang negara. Krisis 98 diperparah oleh sistem bank yang korup, minim pengawasan, dan meminjamkan uang ke kroni sendiri tanpa pengawasan yang jelas. Tapi sekarang semenjak layarnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sistem perbankan Indonesia adalah salah satu yang paling aman di Asia. Dan skenario bank kolaps seperti dulu sudah cukup mustahil terjadi sekarang. Kalau dulu solusinya adalah menutup 38 bank yang bermasalah, justru sekarang mungkin solusinya adalah menutup 38 pejabat yang bermasalah. Walaupun melemahnya pertukaran rupiah ke dolar dikontribusi juga dengan dolarnya sekarang yang memang menguat. Tapi yang jelas jika di dalam negeri banyaknya orang yang gak kompeten dikasih jabatan yang gak perlu, penegakan hukum yang gak jelas dan korupsi terjadi tanpa diawasi. Justru itulah kontribusi terbesar melemahnya pertukaran rupiah ke dolar. Simpelnya beda penyakit ya beda obat. Sekian video kali ini, nikmati kesenyian.